saya yang berkaitan dengan program guru penggerak ini Bu, tentang kasusnya Ibu Tati yang kemarin tuh Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Oke Bu, kasus Bu Tati yang sudah diceritakan kemarin ya Bu. Nah, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan mendatangi si anak tersebut dan saya akan bertanya kenapa dia sampai dihukum di luar. Nah, jika perbuatannya itu memang pantas seperti dia dikeluarkan dari kelas seperti mencuri barang temannya, itu kan termasuk sebuah pelanggaran yang berat ya Bu. Ataupun memukul temannya sampai terluka, nah itu kan suatu tindakan kekerasan. Nah, jika dia melakukan kedua hal yang berat tersebut, saya akan menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tati. Tapi jika anak tersebut hanya melakukan pelanggaran yang ringan, contohnya tidak membawa buku, tidak membuat tugas atau PR-nya, saya kira itu adalah hukuman yang terlalu berlebihan dan saya akan menasihati si anak tersebut kenapa sampai melakukan hal tersebut. Nah, gitu Bu. Oh iya Bu ya. Jika nih Ibu diberikan wewenang atas kelas yang dipimpinnya, apakah Ibu bersedia untuk menginstruksinya? Bagaimana dan mengapa? Nah, menurut saya bisa saja ya Bu ya, karena tangisan anak tersebut itu bisa mengganggu proses belajar baik di dalam kelas si anak tersebut tadi maupun di kelas lain. Karena namanya anak SD ya Bu, pasti ketika mereka mendengarkan suara tangisan di luar yang mereka tidak tahu asalnya dari mana, mereka akan timbul rasa penasaran. Nah, dari rasa penasaran tadi itu mereka akan berbondong-bondong untuk melihat dari jendela siapa yang menangis dan dari mana asal suara tangisan tadi. Nah, dari kegiatan mereka atau aktivitas mereka yang melihat dari jendela itu, mereka tidak akan mendengarkan guru yang sedang mengajar di depan sehingga pembelajarannya tidak akan efektif. Nah, jika permasalahan anak tersebut berat seperti mencuri, memukul temannya sampai terluka, saya akan menyarankan kepada Bu Tati untuk membawa si anak tersebut ke ruangan BK. Namun jika permasalahan anak tersebut ringan, contohnya tidak membuat tugas, tidak membawa buku pelajaran, saya akan menasihati anak tersebut. Karena saya pikir memang anak-anak kadang kan jahil dan ya Bu, dan merupakan suatu hal yang wajar bagi anak SD. Ya. Baik Bu, dalam kondisi ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan ke Ibu Tati? Baik Bu. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Tati yaitu yang pertama, saya akan memberikan masukan kepada Ibu Tati bahwa anak tersebut mengganggu proses pembelajaran bagi teman-temannya yang lain. Nah, yang kedua, memberikan masukan kepada Ibu Tati untuk membawa anak tersebut ke ruang BK saja supaya dapat diselesaikan di sana. Karena saya juga merasa kasihan ya Bu, anak tersebut dihukum di luar kelas dan dia sampai menangis dan juga berpanas-panasan, sehingga jadi saya juga tidak sopan jika langsung menginstruksi Bu Tati di tempat itu tadi. Yang ketiga, saya akan memberikan masukan kepada Ibu Tati agar jangan menghukum anak secara berlebihan dan berikanlah hukuman sewajarnya saja. Karena jika menghukum secara berlebihan itu juga nanti akan melanggar hukum ya Bu. Dan juga kalau memberikan hukuman yang terlalu berlebihan itu nanti juga akan mengganggu mental si anak tersebut. Karena kalau anak itu nakal atau melakukan kejahilan di dalam kelas itu kan pasti ada sebab atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan si anak tadi itu melakukan kejahilan atau kenakalan tadi Bu. Oke. Terima kasih Bu ya atas semua bantuan Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat membantu saya dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.